Selama berabad-abad, Laut Merah telah memisahkan benua Asia dan Afrika. Keduanya cukup dekat untuk melambai, tapi cukup jauh hingga butuh perencanaan untuk menyeberang. Feri memang menghubungkan, namun kini saatnya beralih. Itulah sebabnya para insinyur membayangkan mega proyek ambisius berupa terowongan dan jembatan yang tak sekedar hubungkan dua benua, tapi mengubah kawasan ini selamanya. Jutaan tahun silam, daratan Arab menjauh dari Afrika, menciptakan celah yang kini dikenal sebagai Laut Merah. Tempat ini terkenal dengan airnya yang sebening kristal, terlihat seperti udah disaring padahal belum, serta terumbu karang yang tampak seperti dilukis oleh seniman yang sangat perfeksionis. Mari kita perbesar ke satu lokasi khusus, yaitu Selat Tiran. Setiap kapal yang menuju pelabuhan di bagian atas harus melewati satu lorong sibuk ini. Di satu sisi ada Mesir, semenanjung Sinai yang berbukit-bukit berwarna keemasan dan dipenuhi kota-kota resor. Di sisi lainnya ada Arab Saudi, pantai Tabuk, di mana perbukitan gurun yang tenang mengalir langsung ke air biru neon. Jarak di antara keduanya tampak sangat kecil di peta, hampir seperti seseorang lupa yang hubungkan garisnya. Itu karena selat ini hanya sekitar 8 mil dari semenanjung ke semenanjung, cukup dekat. Sehingga pada hari yang cerah, kadang-kadang kamu bisa melihat garis pantai seberangnya. Ini adalah gerbang yang sibuk, dan inilah celah persis yang ingin diubah para perancang menjadi jalur jalan dan rel langsung. Jadi, sebenarnya apa yang ingin mereka bangun? Idenya adalah menciptakan satu rute berkelanjutan antara semenanjung Sinai dan pantai Tabuk. Para insinyur masih memutuskan apakah sebaiknya dibangun jembatan, terowongan, atau gabungan keduanya. Masalahnya ada di bawah air. Dekat pantai, dasarnya cukup dangkal untuk menopang tiang-tiang yang kuat, tapi semakin ke tengah, dasar laut turun dengan cepat hingga mencapai sekitar 900 kaki. Rasanya hampir seperti berjalan di tebing bawah laut. Penurunan mendadak itu terlalu dalam untuk penyangga jembatan standar. Desainnya harus menyesuaikan dengan lanskap, bukan memaksain satu bentuk di seluruh celah itu. Jika mereka memilih jembatan, para pembangun akan menempatkan tabung baja besar yang disebut caisson di dasar laut. Bayangin aja, mereka seperti ember logam raksasa. Setelah caisson itu diposisikan, air di dalamnya dipompa keluar agar kru bisa membangun fondasi kering di dalamnya. Beton mengubah ruang itu menjadi pilar yang menjulang dari dasar laut. Derek apung akan menurunkan bagian jalan yang panjang di antara pilar-pilar itu seperti potongan puzzle. Metode ini bekerja dengan baik di area dangkal, tapi penjangkaran menjadi sulit di perairan dalam karena tekanan tinggi, tanah yang lunak, dan gelombang yang kuat. Terowongan menghindari masalah ini dengan benar-benar melewati bawahnya. Tim bisa ngirim mesin bor terowongan yang disebut worm, atau mereka bisa membangun segmen terowongan sebesar kapal selam di darat, lalu menenggelamkannya ke tempatnya. Ini adalah trik yang sama yang digunakan pada Megalink Hong Kong Zhuhai Macau yang membuktikan metode ini berhasil bahkan di perairan dalam dan sibuk. Sekarang, orang mungkin melihat peta dan berpikir, 8 mil, kedengarannya nggak terlalu buruk. Kenyataannya, ini sama sekali bukan seperti melempar batang pohon raksasa ke atas sungai lalu menyebutnya jembatan. Mobil, bus, dan kereta butuh tanjakan panjang dan landai yang nyaman, bukan yang terasa seperti naik roller coaster. Begitu kamu membangun tanjangan di kedua sisi, keseluruhan panjangnya bisa hampir mencapai 20 mil. Itu menempatkannya dalam jajaran raksasa seperti Chesapeake Bay Bridge Tunnel di AS atau King Fahd Causeway antara Arab Saudi dan Bahrain. Tapi bukan hanya skala atau dasar laut yang tak terduga yang membuat proyek lintas benua ini menantang. Ada juga faktor iklim. Suhu secara rutin melewati 100 derajat Fahrenheit. Beton mengering lebih cepat dari yang direncanakan, jadi para pekerja harus mendinginkannya atau bekerja dalam waktu yang lebih singkat. Baja memuai saat panas, cukup untuk membuat pekerjaan presisi jadi menjengkelkan, dan para pekerja sendiri tidak bisa berdiri di bawah sinar matahari langsung terlalu lama tanpa merasa seperti kentang panggang. Selain itu, udara laut yang asin menggerogoti logam lebih cepat dari yang dibayangin kebanyakan orang, jadi seluruh struktur membutuhkan lapisan pelindung yang kuat dan pemeriksaan rutin. Jika proyek ini mendapat lampu hijau, Anda akan melihat jadwal pengerjaan selama beberapa tahun. Perbandingan yang bagus adalah jalur Øresund antara Denmark dan Swedia. Panjangnya hanya sekitar 10 mil dan tetap aja butuh waktu sekitar 4 tahun untuk membangunnya di lingkungan yang jauh lebih mudah ditangani dibandingkan Laut Merah. Lalu ada soal harganya. Perkiraan awal berada di angka sekitar 4 miliar dolar, tapi itu lebih terasa seperti tebakan awal daripada tagihan akhir. Jika mereka menemui masalah, angka itu hampir pasti akan naik. Ada juga satu masalah lain yang harus dibahas, yang berenang tepat di bawah permukaan.
Selat Tiran adalah rumah bagi lumba-lumba, pari, penyu laut, dan bahkan hiu, termasuk hiu karang yang tidak berbahaya yang meluncur seolah-olah mereka melindungi terumbu karang yang indah dan berwarna-warni di bawahnya. Terumbu-terumbu ini bukan sekadar hiasan, mereka adalah salah satu yang paling sehat di seluruh Laut Merah. Para ilmuwan menyebutkan terumbu karang di Laut Merah Utara lebih tahan terhadap suhu panas dibanding terumbu karang dunia lainnya, sehingga sangat berharga untuk ketahanan perubahan iklim. Itu berarti bahkan satu kesalahan aja selama konstruksi bisa membuat air menjadi keruh oleh sedimen, dan hal itu aja udah cukup untuk menutupi terumbu karang seperti debu yang menempel di cat basah. Begitu pula kebisingan, pengeboran, dan pergerakan kapal. Terumbu karang tak bisa pindah jika terganggu, layaknya ikan. Begitu rusak, perlu puluhan tahun untuk tumbuh kembali. Itu pun kalau mereka bisa tumbuh kembali. Untuk menghindari hal itu, para perencana harus membangun dengan cara yang menjaga air tetap sejernih dan setenang mungkin. Zona konstruksi mungkin perlu menggunakan tirai lumpur untuk mencegah sedimen terbawa arus. Alat berat mungkin harus menghindari area dengan kelompok karang yang padat. Beberapa bagian mungkin lebih memilih terowongan daripada pilar agar dasar laut tetap tidak terganggu. Setiap keputusan harus disesuaikan dengan peta bawah laut, bukan hanya peta di darat. Selain itu, seluruh proyek harus diawasi secara terus-menerus oleh para ilmuwan dan inspektur. Mereka harus memeriksa seberapa keruh airnya dan bagaimana perilaku hewan laut selama pekerjaan berlangsung. Kalau ada yang terlihat tidak beres, satu-satunya langkah yang bertanggung jawab adalah memperlambat atau mengubah metode, bukannya terburu-buru menyelesaikan pekerjaan dan membiarkan terumbu karang menanggung akibatnya. Tapi kalau semuanya akhirnya berjalan lancar, hasilnya akan sangat besar. Saat ini, kalau kamu memutuskan untuk melewatkan feri dan tetap di darat, peta seolah menghukummu. Kamu harus memutar jauh ke utara Laut Merah, melewati negara lain dengan perjalanan darat lebih dari 1.000 mil. Semua itu hanya untuk menyeberangi bentangan air yang lebarnya cuma beberapa mil di titik tersempitnya. Rasanya seperti harus memutari seluruh blok hanya untuk mengetuk pintu tetangga. Sebuah jalur permanen akan mengubah semua ini. Waktu tempuh jadi lebih singkat, pelabuhan di kedua sisi jadi lebih mudah dijangkau, dan perjalanan darat dari Afrika ke Asia tiba-tiba terasa biasa aja, seperti menyeberangi jembatan tol yang panjang. Belum lagi bagian paling keren, yaitu pemandangannya kalau mereka memilih versi hibrida. Kamu memulai perjalanan dari sisi Sinai, dengan gurun di belakang dan Laut Merah di depan. Alih-alih menunggu di antrian feri, kamu langsung melaju ke atas tanjakan yang naik sementara air berkilauan di bawahnya. Jalanan menurun ke dalam terowongan di bawah jalur pelayaran yang sibuk, dan tak lama kemudian, kamu sudah kembali ke bawah sinar matahari di sisi lain, kini di benua yang berbeda. Versi keretanya bahkan bisa terasa lebih mulus lagi. Kamu menemukan tempat dudukmu, pintu-pintu menutup, dan kereta meluncur menuju penyeberangan tanpa lalu lintas yang tersendat-sendat. Kereta masuk ke bagian terowongannya sendiri, melaju dengan tenang di bawah laut, dan muncul kembali di sisi Asia bahkan sebelum kamu selesai menggulir lini masa. Bagi para turis, itu bisa berarti lebih banyak resor, lebih banyak perjalanan akhir pekan singkat, dan lompatan benua yang benar-benar baru yang jadi pengalaman wajib dicoba. Bagi truk pengiriman, setiap jam yang dihemat berarti uang yang didapat. Kota-kota lokal pun akan merasakan dampaknya. Pengunjung akan bertambah, perdagangan naik, dan laba meningkat. Jalur ini tak hanya menghubungkan daratan, tapi juga ekonomi, pelabuhan, serta keseharian. Dan itu peluang besar asal ekosistem bawah laut terjaga.